What's Trending? Halo semuanya, ketemu lagi di What's Trending bareng Lea Baneza. Viral nyoba tester kosmetik tertular penyakit. Itu yang bakal kita obrolin. Buat yang suka belanja kosmetik, pernah gak sih kalian itu menggunakan produk tester? Kalau iya, seringnya diaplikasiin di mana nih? Biasanya memang ya, produk kosmetik itu dijual dan dilengkapi dengan testernya. Semisal foundation, eyeshadow, atau mungkin seringnya lipstick kali ya. Karena kan ada banyak pilihan shade-nya nih yang mesti dicocokin sama selera, warna kulit, atau mungkin warna bibir dari pembeli. Nah, perkara nyobain lipstick ini cukup tricky nih. Di bagian mana Anda akan mengaplikasikan tester lipstick tersebut? Pasalnya kalau kamu mengaplikasikan tester lipstick secara langsung pada bibir, ada nih resiko kesehatannya. Karena bisa ada tetesan cairan ludah yang tertinggal oleh orang yang terinfeksi virus tertentu. Belakangan viral pengguna TikTok yang mengeklaim terserang herpes usai mencoba produk tester make up di toko. Dia mengaku sedih dan mencoba mengedukasi wanita lainnya supaya lebih berhati-hati. Dilansir laman Dinas Kesehatan Indragiri Hulu, herpes merupakan penyakit akibat infeksi virus herpes simplex (HSV) pada manusia dan ini tuh merupakan penyakit menular. Penyakit herpes bisa ditandai dengan ruam atau bintik-bintik kemerahan di daerah mulut maupun kelamin. Kita bakal bahas lebih lanjut soal ini, tapi nih sebelumnya kita mau simak dulu komen netizen plus 62. Yang pertama komentar dari @halo.id. Banyak yang masih nyoba tester lipstick dengan cara langsung olesin ke bibir atau pakai kuas bekas. Tetesan cairan ludah yang tertinggal di lipstick bisa tersebar dan nimbulin virus penyebab penyakit flu ataupun difteri. Solusinya lebih baik hindari aplikator make up kayak kuas dan spons tester make up dari toko kecantikan ya. Biar lebih aman, sediain cotton bud dan spons sendiri buat nyobain produk di mata, bibir, dan hidung. Tetap waspada biar gak kena infeksi ya guys. Lanjut @3xx. Thanks infonya Min. Lain kali gak lagi deh sering cobain tester produk make up @moodxx. Dulu pernah aku cobain, abis itu langsung alergi kumat dong. Sempet mikir abis makan apa ya, soalnya gak makan yang aneh-aneh. Baru inget karena tester lipstick. Abis itu udah gak pernah lagi, mau pakai brushnya atau enggak sama aja. @mamxx. Selain bikin penyakit, emang kurang nyaman juga sih gunain tester. @huxx. Guys, please luangin baca ini ya. Rada gak penting, tapi please dong kalau lagi cobain make up for example, sebangsa lip tint tuh di tangan aja. Gue kemarin ke Peripera, terus ada segerombolan mbak-mbak yang nyobain tester lip tint langsung di bibirnya. Kan gue yang lihat langsung, calxx. Alasan gak pernah nyobain make up tester apapun ke muka, selalu ke punggung tangan kalau gak jari, karena jorok banget pasti, yang pakai ratusan orang. @ixx. Bagi yang suka pakai tester make up di store, harap hati-hati ya, karena ada kemungkinan kontaminasi karena penggunaannya berbarengan dengan banyak orang. @iaxx. Jangan normalisasi nyobain tester make up langsung di muka, walaupun dibersihin lagi setelah dipakai, tetap resiko. @imuxx. Aku sih gak pernah nyobain tester, soalnya ia takut gatel. @yoixx. Emang better ke tangan aja, jangan ke area sensitif kayak wajah, bibir, kelopak mata. Dan kalau bisa bawa micellar water tissue gitu loh, biar make upnya bisa langsung di wipe plus hand sanitizer juga. @bxx. Tadi abis beli peralatan mandi di pasar, yang kebetulan tokonya jualan make up juga. Ada ibu-ibu yang beli lipstick dan doi lagi asik-asik milih beberapa brand. Terus ibu itu tiba-tiba nyobain tester lipsticknya dong ke bibir. Haha, mau ngasih tahu tapi tar dibilang so tahu. @tifxx. Gak bahaya ta? Bekas orang banyak kan yang make-make tester make up itu. Yang terakhir @iruxx. Aku paling anti pakai tester make up di offline store ke muka langsung, paling ke tangan. Sebisa mungkin jangan ya guys, kita gak tahu kontaminasinya apa aja. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
Nah, soal apa aja nih bahaya penggunaan tester dan perlindungannya terhadap konsumen, kita mau ngobrol bareng staf bidang penelitian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI, Rafika Zulfa. Saya juga bingung gitu. Kalau ada yang melakukan tester lipstick, misalnya kok langsung di bibirnya gitu, nah itu aneh menurut saya. Dan si tokonya pun harusnya tidak mengizinkan itu ya gitu, karena bibir itu kan menjadi salah satu lokasi penularan penyakit ya gitu, di mana itu bisa beresiko dan berdampak untuk si konsumen tentunya gitu. Kalau kondisi konsumennya mereka aware gitu kan, tapi kalau yang tidak ya itu khawatirnya jadi kebablasan gitu. Nah, selain ngomongin soal tester dan masalah penyakit yang menyertainya, Lea juga punya info nih buat kalian yang mungkin ya pengen stress release lewat musik. Aku ada info soal festival musik The Sound Project yang bakal menyuguhkan sederet musisi ternama lokal maupun internasional. Aku spill ya line up-nya, mulai dari Lyodra, Dewa 19 featuring Firza, Mahalini, Rizky Febian, Ungu, Tip X, terus ada Triad, Tiara Andini, The Changcuters, Bondan Prakoso, ada juga Kunto Aji, Moka, Yura Yunita, Bandaneira, Jason Ranti, Petra Sihombing, Neck Deep, Jamie Miller, Hi-Fi, Pamungkas, Jerox, Ardito Pramono, Firsa Besari, dan masih banyak line up-nya. Untuk tahu lebih banyak soal The Sound Project 7 ini, kita akan bergabung dengan reporter KBR Nadia Julianti. Obrolan ini hasil kerjasama KBR bareng The Sounds Project. Oke, Nadia sudah bareng Media Relation Manager The Sounds Project, Maria Graciana Framana. Gak sabar nih mau nanya-nanya soal festival musik yang digelar 9 sampai 11 Agustus nanti di Eco Park Ancol, Jakarta Utara. Halo Kak Maria. Halo Kak Nadia. Nah, Kak Maria, bakal seperti apa sih The Sounds Project 7 ini? Bedanya dari tahun-tahun sebelumnya apa nih, Kak? Oke, untuk tahun ini The Sounds Project sebenarnya punya beberapa perubahan, mulai dari jumlah line-up-nya yang semakin banyak, kemudian dari area venue. Kebetulan kita selama 3 tahun ini masih stay di Eco Vention dan Eco Park Ancol. Tapi untuk tahun ini kita ada penambahan area. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu kalau misalkan di Ancol itu ada jembatan yang cukup nikuk di areanya Sounds Project, itu nanti kita akan buka area baru supaya kasih alternatif jalan lain untuk penonton bisa lewat situ. Kemudian juga tahun ini akan banyak banget activity menarik dan juga kolaborasi menarik dari musisi-musisi yang akan tampil. Oh, berarti lebih luas nih ya, Kak, dari tahun-tahun sebelumnya nih? Betul. Oke, kalau ngelihat antusiasme pengunjungnya gimana, Kak? Kalau dilihat tahun lalu, seberapa rame sih? Oke, kalau tahun lalu itu KSP 6 selama 3 hari itu kurang lebih penontonnya hampir 76 ribuan. Dan tahun ini kita lihat antusiasnya juga sama sih. Maksudnya tiket juga sekarang udah mau sold out. Bahkan di website pun juga tinggal sisa yang reguler aja. Jadi untuk tiket-tiket yang lain tuh semua udah sold out. Jadi kayaknya tahun ini akan lebih rame lagi karena artisnya juga lebih rame, area pun juga kita perbesar. Kebetulan aku salah satu dari ribuan penonton tahun lalu ya, Kak ya. Mantap, dari lautan penonton itu aku salah satunya. Waduh, hari keberapa nih Mbak? Aku dari terakhir kemarin. Oh, hari Minggu berarti. Iya betul. Oke, ada upgrade dari festival kemarin gak sih, Kak? Mungkin makin rame artisnya atau gimana nih, Kak? Oke, kalau misalnya untuk dari line up tahun ini tuh kita hampir 100 line up dan itu termasuk yang lokal dan internasional artis juga. Tahun ini juga kita banyak kolaborasi musisi. Contohnya kayak Viaratel X Killing Me Reunion, Efek Rumah Kaca X Bara Suara, ada Bilal Indrajaya X Sore. Dan juga kita tahun ini banyak membawa musisi-musisi lokal yang sebelumnya tuh belum pernah main di The Sounds Project. Itu beberapanya ada Alexa, ada Bale, ada Bagasran, ada Bernadia, ada Dongker, dan masih banyak lagi. Jadi kalau misalkan dari sisi musisi, tahun ini kita lebih bervariasi ya, jadi lebih multi genre aja. Oke, kalau yang bakal jadi headliner nanti siapa aja, Kak? Oke, untuk headliner kita ada di international artis kita. Jadi kita ada bawa 3 international artis. Itu hari pertama ada Neck Deep, hari kedua ada Second Hand, dan hari ketiga ada Jamie Miller. Nah, kebetulan untuk Neck Deep ini mereka bakal tampil eksklusif untuk Asia Tenggara di tahun 2024. Hanya di The Sounds Project aja di Indonesia. Wih, keren banget nih yang mau nonton Neck Deep ya. Langsung cus ke The Sounds Project nih. Kak, katanya ada kolaborasi menarik. Apa aja sih, Kak, kolaborasinya di yang ketujuh ini The Sounds Project? Oke, kalau untuk kolaborasi sebenarnya udah ada beberapa yang kita announce juga di tabel line up kita. Itu tadi yang aku sebutin ada Viaratel, X Killing Me Reunion, ada ERK
X Baraswara, Bill Indrajaya X Sore, ada Wingky Wiryawan X Wisnu Santika, ada The Rain X Rocket Rockers juga. Dan sebenarnya kalau untuk kolaborasi itu biasanya lebih banyak pas hari H sih. Jadi mungkin ada beberapa musisi yang emang udah persiapin untuk kolaborasi yang hanya bisa dilihat tuh pas di venue aja. Jadi nggak ada di tabel line up atau kita announce gitu. Nah, makin kepo dan pengen ikut festival The Sounds Project gak sih? Kita bakal bahas lagi nih, tapi jeda dulu ya. Newsbeat. Layanan jejaring sosial Meta telah mencabut pembatasan akun Facebook dan Instagram Donald Trump. Melansir AFP, Meta menyatakan sudah menjadi tanggung jawab mereka untuk memperbolehkan Trump mengeluarkan ekspresi politiknya. Meta juga berpendapat masyarakat Amerika juga seharusnya dapat mendengarkan pendapat calon presidennya. Pada 2021, Trump dianggap menyerang pemerintah AS, dihukum dengan membatasi penggunaan media sosialnya. Selain Instagram dan Facebook, Trump juga dilarang bermain Twitter dan YouTube. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memprediksikan puncak populasi dunia terjadi di 2080 dengan total 10,3 miliar orang tersebar di seluruh dunia. Melansir AFP, PBB memperkirakan setelah puncak populasi ini terjadi, jumlah penduduk dunia akan berangsur-angsur berkurang sampai ke titik lebih rendah. Diperkirakan di 2100, jumlah penduduk dunia akan 6% lebih rendah atau berkurang 700 juta orang. Wakil Sekretaris Jenderal PBB Urusan Ekonomi dan Sosial juga mengatakan landscape demografis telah berevolusi dengan cepat beberapa tahun belakangan. Ibu kota Denmark, Copenhagen bakal memberikan hadiah bagi wisatawan yang ramah lingkungan. Beberapa hadiah yang dijanjikan adalah makanan gratis, tur, dan pengalaman budaya. Rencananya, pemerintah mau melakukan uji coba skema Copenpay, di mana pelancong yang melakukan aksi ramah lingkungan bakal mendapatkan hadiah. Copenpay nantinya akan menghargai beberapa tindakan, misalnya bersepeda, berpartisipasi dalam upaya pembersihan lingkungan, atau menjadi sukarelawan. Dikatakan Copenpay bakal memberdayakan masyarakat untuk memunculkan lebih banyak daya tarik tanpa membebani bumi. Oke, we're back. Masih bareng Kak Maria Graciana Framana selaku Media Relation Manager The Sounds Project nih. Kak, katanya nanti ada musisi-musisi yang belum pernah tampil di festival. Tadi kakak juga udah nyebutin ya. Tapi bakal tampil pertama kalinya di The Sounds Project. Tadi boleh di-announce lagi mungkin Kak siapa aja nih? Oke, untuk musisi-musisi yang baru pertama kali main di Sounds Project ini sebenarnya kita emang udah mau undang mereka semua, tapi mungkin baru rezekinya atau mungkin baru berjodohnya itu tahun ini. Itu ada dari Alexa, ada Raja, ada Ali, ada Bale, ada Bernadia, ada Donker, Summerland, The Bundles, ada Wali, Rap of Rap, dan masih banyak lagi pokoknya. Apa sih Kak yang membuat mereka tuh tampil di The Sounds Project kali ini Kak? Karena emang dari kita pribadi, The Sounds Project-nya juga emang mau mengundang mereka dan pengen banget mereka untuk tampil di acara kita tahun ini. Dan untungnya responnya juga positif, mereka bersedia untuk main tahun ini dan ikut memeriahkan aja sih selama 3 hari festival. Dan untuk mungkin penggemar-penggemarnya dulu itu nostalgic kali ya Kak ya? Betul, terutama mungkin Raja kali ya, Ian dan Kamoldinya kan itu legend banget tuh. Bener, betul sekali. Oke. Nah, Kak katanya ada pre-event nih bertajuk Road to The Sounds Project di 19 kota gitu yang berbeda gitu. Betul. Nah, kegiatannya apa aja sih Kak? Oke, kalau misalkan dari tahun-tahun sebelumnya sebenarnya pre-event kita itu nggak terlalu banyak, biasanya cuma 5-6 kota doang. Cuman tahun ini emang lumayan banyak, kita ada 19 titik, itu di daerah Jabodetabek, Bandung, Bogor, sampai Serang, dan 14-nya itu kita bekerja sama dengan beberapa kampus. Gitu. Jadi kenapa kita kerja sama-sama kampus? Karena kita juga nggak mau ngelupain identitas awal kita. Karena di Sounds Project itu kan memang awalnya festival yang berdiri dari acara kampus aja. As director festival kita Gerhana Baju Biru juga emang awalnya itu dia mahasiswa yang suka musik, suka bikin acara, sampai akhirnya dia bawa nama The Sounds Project sampai sekarang. Jadi kita mau kasih ilmu, kasih pengalaman, belajar bareng sama anak kampus lain gimana caranya untuk bikin event. Itu salah satunya itu melalui pre-event kita, Road to The Sounds Project. Dan selama 19 titik ini kita selalu membawa anak kita gitu. Jadi yang 14 kampus ini, yang 14 titik yang kerja sama-sama kampus, kita juga kasih kesempatan untuk band-band baru nih, band-band kampus untuk ikutan main di pre-event kita gitu. Biasanya mereka akan jadi openingnya dan nanti terakhir baru guest starnya dari line up di Sounds Project
kayak gitu. Kebetulan untuk tahun ini pre-eventnya sebelum The Sounds Project itu hanya 9 titik aja, tapi setelah The Sounds Project nanti kita mungkin akan ada beberapa titik lagi, tapi itu udah acara Music First gitu. Jadi Music First ini memang istilahnya kayak anaknya Sounds Project itulah, kayak versi mini gigs-nya. Oke, keren banget nih. Oke Kak Maria, kalau buat tahu informasi lebih lanjutnya nih Kak, bisa cek kemana sih Kak? Oke, buat teman-teman semua bisa langsung cek aja di Instagram kita di @thesoundsproject. Kalian bisa cek informasi-informasi atau update terbaru sebelum hari H, karena ini juga udah mau sebentar lagi acaranya, mulai dari line up-nya atau mungkin rekomendasi transportasi, rekomendasi penginapan yang mungkin emang rumahnya jauh dari venue kita, bisa langsung cek aja di Instagram kita. Nah, mungkin boleh di-spill dikit-dikit nih Kak harganya buat para pendengar gitu biar menyiapkan kantongnya. Gimana Kak? Dan cara pembeliannya gimana Kak? Oke, buat teman-teman untuk pembelian tiket itu sekarang masih ada, tapi mungkin sebentar lagi akan sold out, jadi mungkin buruan aja langsung cek di website kita www.thesoundsproject.com. Di situ ada 4 kategori. Kita yang pertama ada 3-day pass itu dengan harga Rp650.000. Kemudian ada daily pass itu Rp300.000. Kita juga ada package. Ini yang pertama ada couple package, itu 2 tiket dengan harga Rp450.000. Jatuhnya tuh lebih murah. Kalau misalkan satu tiketnya itu jadinya cuma Rp225.000. Dan untuk package yang satu lagi, mungkin buat teman-teman yang mau bawa geng-gengnya, mau rame-rame, itu ada group package. Isinya 6 tiket itu Rp900.000, dan itu satu tiketnya jadinya cuma Rp150.000 aja gitu. Jadi buat teman-teman yang mau datang ke The Sounds Project, buruan cek aja untuk websitenya, dan kita sampai jumpa di sana. Ingat ya, kalian bisa cek-cek info update-nya di Instagram @thesoundsproject, dan pembelian tiket bisa melalui website tiket.thesoundsproject.com. See you there. Oh, Discover Miracle. Oke, mantap. Terima kasih ya Kak Maria. Makasih banyak Kak. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia, kita mulai dari Solo. Gibran Raka Buming Raka mengaku enggan tinggal di rumah dinas Wakil Presiden di Jakarta maupun Ibu Kota Negara IKN ketika nanti dia sudah dilantik. Ketimbang tinggal di sana, Gibran lebih memilih tinggal di rumah pribadi dan membiarkan rumah dinasnya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat umum dan menerima tamu. Hal serupa juga dilakukan Gibran saat dirinya masih menjabat Wali Kota Solo. Rumah dinas Loji Gandrung tidak ditinggali Gibran dan dibiarkan digunakan untuk kegiatan warga. Saat ini Gibran sudah mengundurkan diri dari jabatan Wali Kota Solo. Gibran mengaku dia mengikuti ketentuan sebelum dilantik 20 Oktober, dilarang rangkap jabatan. Selanjutnya ke Pekalongan. Imbas jalan tak kunjung diperbaiki, warga desa Kebon Agung Kajen Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah melakukan aksi swadaya. Warga mengumpulkan uang pribadi untuk mengecor jalan dan menolak bantuan dari kepala desa. Aksi ini dilatari kekecewaan warga atas pembiaran jalan rusak di wilayahnya. Dikabarkan perbaikan jalan memakan anggaran sampai Rp166 juta dan diklaim murni hasil patungan warga setempat yang dikumpulkan mulai 22 Juni sampai 14 Juli 2024. Jalan yang dicor sepanjang 250 meter dengan lebar 4 meter. Terakhir ke Nusa Tenggara Timur. Kawasan Taman Nasional Komodo TNK di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT bakal ditutup untuk aktivitas wisata. Meski sudah disampaikan soal rencana penutupan, Balai Taman Nasional Komodo BTNK belum memastikan tanggal penutupan total aktivitas wisata akan dimulai tahun depan. Kepala BTNK Hendrikus Ranisiga mengatakan, tahun ini pihaknya tengah menyelesaikan kajian, sehingga diharapkan sekitar pertengahan tahun depan, kawasan Taman Nasional Komodo sudah bisa ditutup. Beberapa penyebab kawasan Taman Nasional Komodo harus ditutup adalah kawasan ini perlu pemulihan dari aktivitas wisata. Pengelola juga ingin memberikan kawasan dan sumber daya alam TNK untuk beristirahat dari tekanan aktivitas wisata yang semakin intens belakangan. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Sebelum saya tutup perjumpaan kita hari ini, bantu kami yuk untuk mengenal kamu lebih dekat lagi. Kunjungi website kbrprime.id untuk mengisi survei pendengar dan dapatkan official merchandise KBR Media buat kamu yang beruntung. Periode survei ini berlangsung hingga 30 Juli 2024. Terima kasih ya sudah mendengarkan podcast What's Trending bareng Lea. Jangan lupa terus dengarkan podcast ini di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast kesayangan kamu. Lea Baneza mau pamit dulu. Stay safe and happy. Bye-bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.